Saya akan menjelaskan bermula dari polisi ini menangani perkara penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Polisian tentunya akan bergerak ada dua hal. Yang pertama itu adanya laporan, baik laporan informasi maupun laporan polisi. Dan yang kedua apabila tertangkap tangan. Dalam peristiwa ini bermula pada tanggal 24 Februari 2023, SPKT Polresta Serang Kota menerima laporan polisi tentang ditemukannya orang tewas yang diduga akibat dianiaya. Yang mana orang yang tewas tersebut meninggal ada di persawahan. Atas dasar laporan tersebut, kami dari kepolisian tentunya mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP. Selain itu di TKP kami pun juga mengumpulkan alat bukti. Apakah orang tersebut meninggal karena dianiaya? Apakah orang tersebut meninggal ada peristiwa pidananya? Selain itu juga kami menyusuri jejak di korban yang meninggal ini dari mana sebelumnya. Dari hasil olah TKP sekaligus kita melakukan otopsi, disimpulkanlah bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut betul-betul pidana, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kemudian kami meningkatkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ada 8 saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Saudara W yang ditemukan meninggal ini berawal pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 03.00 ada niat, ada kesengajaan untuk melakukan pencurian kambing bersama rekannya yang bernama P. Sekitar jam 03 tiba-tiba perangkap tali itu yang dibuat secara tradisional berbunyi gubrak, berarti ada orang yang lewat. Saat didekati di suara tersebut melihat sosok orang yang diduga akan mencuri kambing karena sudah memegang leher kambing. Kemudian saat didekatinya, menurut keterangan dari saudara M, si W ada upaya untuk mencabut golok sehingga ditusuk menggunakan gunting. Setelah itu si saudara W melarikan diri, kemudian menuju ke persawahan dan ditemukan tewas. Dari peristiwa tersebut kami menjadi terang bahwa saudara W meninggal akibat penganiayaan berat. Kemudian kami dalamin apa motivasinya sehingga muncul penganiayaan berat. Karena si saudara M ingin melindungi kambing-kambingnya supaya tidak dicuri, sehingga melakukan penusukan kepada saudara B. Dari kasus seperti ini kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Apakah saudara M ini dapat ditetapkan sebagai tersangka karena saudara M ini adalah tindakan yang berupaya melindungi kambingnya dari pencurian. Dan saat itu juga kami mencoba mendalami apakah kondisi terancam itu betul-betul sudah dicabut goloknya, karena memang ditemukan golok di TKP. Menurut keterangan dari ahli pidana yang sudah beberapa kali mengikuti proses persidangan sebagai ahli, menerangkan bahwa kondisi terdesak, kondisi overmark ini bisa dikategorikan untuk membela diri. Dalam arti bisa dipertimbangkan tindakannya. Sedangkan yang dilakukan oleh saudara M ini bukan kondisi yang terdesak dan overmark, karena masih ada kesempatan untuk berpikir.
pada saat mendekati suara gubrak dan sebelum mendekat di sasaran bisa berpikir apakah memberikan peringatan atau mungkin membunyikan alarm atau mungkin meminta pertolongan dan lain-lain. Ini menurut keterangan dari ahli pidana. Mulai dari keterangan saksi, kemudian hasil otopsi, kemudian barang bukti yang kita temukan di TKP, termasuk didukung keterangan ahli, maka kami menetapkan saudara M sebagai tersangka. Kenapa kami menetapkan saudara M sebagai tersangka? Karena pelaku yang diajak saudara W untuk mencuri, yang namanya P, juga kami tetapkan tersangka. Jadi dua pihak ini kita tetapkan tersangka. Setelah itu kami melakukan upaya untuk memberikan pengertian kepada saudara M, meskipun yang bersangkutan melakukan penganiayaan untuk membela diri, namun kondisi tersebut bukan kondisi overmah. Dengan pertimbangan itu, kami dari kepolisian tidak melakukan upaya penahanan karena yang bersangkutan ada itikat baik, dalam arti setiap Senin dan Kamis hadir di kepolisian dan wajib lapor dengan dibuktikan ada tanda tangan kehadiran. Yang tadi saya sampaikan, selain kami mengacu sesuai dengan KUHP termasuk Perkap, kami juga mengacu dengan asas hukum. Dari yang pernah saya dapatkan bahwa asas hukum ini ada 3, yaitu yang pertama asas kemanfaatan, yang kedua asas keadilan, dan yang terakhir asas kepastian. Asas kemanfaatan dalam arti proses penegakan hukum harapannya memberikan manfaat, yang mana orang yang melakukan itu tidak mengulangi perbuatannya dan yang lainnya tidak mau mengikuti si orang tersebut. Selain itu juga orang yang pernah kita proses jera. Kemudian asas keadilan ini adalah menyeimbangkan. Dalam arti contoh, kalau ada kehilangan motor, ya harus dikembalikan motornya. Kalau ada yang pernah merasa ditipu, uangnya hilang sekian, yang dikembalikan. Jadi diseimbangkan. Namun kalau hilang nyawa, kemudian kita kembalikan nyawanya, ini kan agak sulit. Sehingga kami mengacu dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah proses yang kita tempuh secara prosedural, mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga kami nanti limpahkan ke kejaksaan untuk dituntut, dan hakimlah nanti yang akan memutuskan. Kami juga berharap saudara M yang kami proses dan ditetapkan tersangka ini mendapatkan kepastian hukum, supaya nasib saudara M ini tidak dalam bayang-bayang. Kalau tidak ada kepastian, khawatir nanti ada celah-celah yang memanfaatkan. Contoh, kami mendapatkan informasi yang masih kami lakukan pendalaman selama proses wajib lapor. Sebelum kami limpahkan ke kejaksaan, ada pihak-pihak yang memanfaatkan, yaitu meminta sejumlah uang. Nah, tentunya ini kalau tidak mendapatkan kepastian hukum, ini juga akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk bisa memperdaya atau mungkin meminta sesuatu. Maka kami melanjutkan proses ini, bukan berarti mengkriminalisasi, bukan berarti tidak mempertimbangkan kenapa saudara M ini sudah melindungi kambingnya kok diproses. Namun kami mengutamakan supaya nasib saudara M ini tidak dimanfaatkan oleh siapapun, dan dalam catatan kepolisian juga menjadi jelas, serta kami berdoa semoga saudara M mendapatkan putusan sesuai harapan dari keluarga saudara M, termasuk saudara M sendiri, serta dapat putusan yang seadil-adilnya.